Baik, para pemirsa dan juga pendengar radio serta TV DM streaming dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya setelah tadi Anda bersama-sama menyimak juga menyaksikan kajian Jitu di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di sesi yang pertama. Alhamdulillah kembali saat ini kita berjumpa di kajian Jitu Yayasan Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Kota Cimahi di sesi yang kedua bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin tentunya. Dan juga para jemaah di sini tetap terus semangat ya Bapak Ibu ya untuk menyimak sesi yang kedua ini bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin yang insya Allah beliau akan menyampaikan tema tausiah dengan tema menyelamatkan umat dari kepanikan wabah menular. Baik, sambil kita nantikan juga ya, sedang bersiap-siap Bapak Ustadz untuk mempersiapkan materinya. Kami informasikan juga kepada Anda, para pemirsa dan juga pendengar, terutama Anda yang menyimak melalui live Facebooknya, di Facebooknya DM Streaming. Apabila mungkin nanti ada pertanyaan, baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, silakan ya melalui kolom komentar Anda dapat mengetikkan pertanyaannya. Insya Allah kita akan masuki sesi dialog interaktif dan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa TV DM Streaming. Baik, Bapak Ibu kalau begitu kita langsung saja untuk bersama-sama menyimak kajian Jitu di sesi yang kedua bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin. Selanjutnya silakan Pak Ustadz. Bismillah. Bismillah. Mangga pangkaskeun ngaosna. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka ya ayyuhal hadirun rahimakumullah itu haqqa tamutunna muslim. Para jemaah yang Allah muliakan, sangat saya cintai, berucap syukur pada Allah Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla masih sehat kita ini masih terus bisa kita langkahkan ke Majelis Ta'lim. Jitu tunda. Kita punya satu keyakinan yang mantap kepada Allah. Langkah-langkah kaki yang kita langkahkan kali ini bukan langkah yang biasa, Pak. Tapi langkah yang sangat super biasa. Bukan langkah yang murah. Langkah yang amat sangat mahal. Bisa jadi langkah kaki kita di rumah ke sini hari ini akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah. Bahwa selama Allah memberikan dua kaki kita ini digunakan untuk menuju majlis ta'lim, mengkaji ilmu-ilmu Allah Azza wa Jalla.
Di antaranya Rasul menjanjikan dalam sebuah hadis, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kedah kabitaku ya Pak, Bu. Ya, mun malas ngaos teh kedah kabitaku ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niat ingin talabul ilmi, maka dia orang ini fahuwa fi sabilillah, dinilai oleh Allah, dipenten ku Allah sama dengan melakukan jihad fi sabilillah. Tayarji'a, sampai dia balik lagi ke rumahnya. Dimulih ngaosnya kada bingah, Bu. Macet harda ngaji teh. Kedah bingah, bingah orang teh namanya mulih jihad fi sabilillah. Makanya saya katakan ini langkah yang mahal. Langkah yang enggak ternilai. Capek, riut, wayahna. Daya ongkos, Pak Haji. Nanggut heula. Ini paling lebetan ya Pak Haji. Lebetan itu kalau salikan itu. Lebetan ya. Tuh, sok salikan. Salikan. Naon deui? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyengajakan dirinya untuk mencari ilmu di dua kota dak diduk we seunteu kabujeng pangaosan. Aya tamu lila teuing saya mah teh dek ngaji. Sok itu Bu, dibalik. Badai ngaos jual tamu, alhamdulillah. Buat gitu. Badai ngaos berkelih hujan, alhamdulillah. Moanya percanten. Tahnu kitu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah nanti akan memudahkan hamba Allah itu masuk ke dalam surga. Pantas apa? Hayang asup ka surga teh hese. Rumpil. Tapi bagi hamba-hamba Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, nu getol milari ilmu, getol ngaos teu caket teu tebi teu hujan teu poek teu caang, sumping we ke di akhirat kakaraos lah. Di akhirat bakal karaos lah. Batu mah hese rumit rumpil ka surga, urang mah blus digampilkeun. Insyaallah. Baik. Bu, capeknya. Capek untuk. Pribadi mah capek, Bu. Kumaos capek we, ngaku we, capek-capek dia. Tapi capek ge sang semangat, Bu. Ya, perjuangan kita masih panjang, tenang. Sampai di kantor ngabosan kasepan Pak Haji Nasrullah sono saya yang tepang. Pak Haji so kesukuhan. Ya. Liang terus di korwek kalebet tuh 27 lobang. Ayeuna nuju dicor Pak, alhamdulillah. Besi tos cekap. Moal nyuhungkeun moal. Masih yang mau kapake da cekap. Besi 13 tos cekap, besi 8 tos cekap. Sondir tos beres, tinggal pengecoran. Nah, kayak terus besi ngacung, dah kayak nyuhungkeun. Terus beres sama. Biaya kanggo pengejaan slup, alhamdulillah sudah beres. Ngarenghap. Sadinten ayeuna ngarenghap teh. Gitu. Kan faida farugta tenang we, panjang keneh awet-awet. Ya, yuswa awet-awet bisa tenaga awet-awet. Baik. Kajian kita hari ini saya berpikir Pak mencari tema. Kayaknya mau tema baru nih. Oh ya, ini informasi haji dulu, Bu. Informasi haji reguler terus berjalan. Silakan yang mau haji, mudah-mudahan tahun ini berangkat ya. Dan haji plus masa tunggu 5 tahun juga alhamdulillah berjalan. Jadi nampaknya insya Allah setiap tahun kita akan memberangkatkan jemaah haji double. Ada jemaah haji reguler Pak, sesuai dengan kuota, sekira 20 tahunan. Ada haji plus
kuota resmi pemerintah 5 tahunan. Jadi insya Allah menakdirkan saya kuat sehat, saya berangkat mengawal haji plus, Ustaz Yayat, Ustaz Topan, para pembimbing nanti mengawal haji reguler. Ada rombongan di Mekah nama tepang sami. Haji reguler 40 hari, haji plus mung 24 dinten. Sakedap mung artos lebih mahal anehnya. Pada sakedap 24 dinten. Umroh insya Allah mohon doanya, alhamdulillah perkembangan umroh membaik. Nanti tanggal 6 Februari para jemaah umroh nih yang mendengar kami, suara kami di TV DM atau hadir di sini, jangan lupa ya, tanggal 6 Februari, Ahad tanggal 6 Februari, pukul 8 pagi, Maret. Tenunutan tuh, mereka tenunutan ibu-ibu tuh, Masya Allah. Maretnya, manasik 3 kali Bu, 2 kali manasik lapangan di DM kamar kita, terus evaluasi kelas, sekali manasik kelas di hotel di Bandung. Kemudian yang belum ngambil batik, jadi batik untuk umroh Maret itu tilu, Masya Allah, di pasien tilu batik lagi. Engal canaknya, yang belum lunas, segala lunasi. Yang ingin berangkat umroh, insya Allah. Mudah-mudahan ke depan kita merencanakan setiap bulan, mudah-mudahan minimal 2 kali keberangkatan, Pak. Sampai 4 kali keberangkatan. Disiapkan, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, baik. Kita mulai. Tadi kajian tafsir Al-Quran surah Yasin 36 ayat 13-17. Sekarang kajian tematis, apa judulnya Bu? Menyelamatkan umat dari kepanikan wabah menular. Yang saya soroti itu adalah kepanikannya Pak. Itu. Saya ke dokter Bu, 2 kali malihan. Konon Pak Haji, riet dok lah cipang jampekeun. Pak Haji nu pinter ngadoa mah nya doa mah atos engkeun eta nanti ikhtiar pas obat. Pak Haji hati-hati ya cenah. Sekarang lagi rame Omikron. Nanti ada adanya lagi can gitu. Ya dokter apa? Jeung anehna teh bade saum Ramadan datang teh kitu. Bade Idul Fitri datang teh kitu. Eta anehnya, aneh ya. Di baros jami awam, eta ku apal dek Ramadan datang, dek hidup datang. Tahun baru malah lengitan ta. Tahun baru, Insya Allah. Inilah yang menjadikan sebagian umat merasa panik, tanda kutip panik ya. Kita sebagai narasumber di DM ya punya kewajiban Pak untuk membuat kondisi yang kondusif. Umat jangan panik dengan munculnya beragam macam wabah. Wabah mah tos biasa. Sejak zaman umat Nabi terdahulu pun wabah itu sudah ada. Pada masa Amirul Mukminin malah Umar bin Khattab pun wabah sudah terjadi kemana-mana. Bahkan tidak sedikit para sahabat yang mulia juga diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui wabah. Itu biasa. Nu mau tos biasa gitu. Kullu nafsin za'iqatul. Karena itu nggak ada alasan untuk panik. Tidak ada alasan untuk sieun. Pak dagang embung sieun Omikron. Ka pasar Bu, moal sieun Omikron. Pak keluar kamar, embung sieun aya Omikron. Cicing di kamar. Ose meot di kamar. Nanti akhirnya menjadi imun makin berkurang, takut dengan sikap pribadi yang tidak pede.
pesimistis. Kali ini kita akan jelaskan pada umat. Bismillah. Mengutip dari Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Jadul Ma'ad, apa itu wabah itu? Dalam bahasa hadis disebut ta'un. Ta'un atau wabah adalah sejenis wabah penyakit. Menurut ahli medis, ta'un adalah pembengkakan kronis dan ganas, sangat panas dan nyeri hingga melewati batas pembengkakan, sehingga kulit yang ada di sekitarnya bisa berubah menjadi hitam, hijau, atau berwarna buram, cepat bernanah. Biasanya pembengkakan ini muncul 3 tempat: ketiak, belakang telinga, puncak hidung, dan sekitar di daging lunak. Ini definisi buat ahli. Nah, ada 3 kajian ya. Yang pertama kita akan lihat penyakit ta'un atau wabah antara siksa dan rahmah. Jadi artinya wabah yang menimpa umat manusia ini bisa jadi itu adalah siksaan, bisa juga itu adalah rahmah. Mending mana, Bu? Mending rahmah. Nah, penyakit jadi rahmah. Itu. Kita sering memahami yang namanya rahmah itu, kebahagiaan itu, coba duit, sehat, gitu kan? Itu. Jarang orang mengatakan, abdi nuju pasien rahmat, geringan wae, dagang rugi wae. Kunaon Pak, nuju di pasien rahmat. Jarang orang berkata begitu. Ternyata dalam hadis ya, Al-Bukhari nomor 5293 ini, Masya Allah, penyakit pun bisa jadi rahmat, termasuk wabah. Omicron nih. Ini hadisnya. Hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah zaujin Nabi sallam annaha akhbaratna annaha sa'alat Rasulullah sallam ani ta'un. Kata Aisyah, mu'minin Sayyidah Aisyah dan aku bertanya pada baginda Nabi SAW tentang ta'un atau wabah. Ya, akhbaroha Nabi Allah SAW, maka Rasul mengabarkan kepadaku bahwa wabah itu adalah 1, annahu kana azaban. Sesungguhnya dia adalah siksaan. Ya ba'asuhullahu ala mayyasha, yang diutus oleh Allah untuk menemui manusia-manusia yang dikehendaki oleh Allah. Siksaan ya teh. Kepada siapa? Mayyasha di sini. Manusia-manusia yang durhaka kepada Allah. Manusia-manusia yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Ini di bagian 3 dijelaskan. Ada 5 faktor yang memicu, yang menyebabkan datangnya wabah, Pak. Nanti tinggal kita berkaca. Nah, wabah anukan negara orang teh kalebet siksaan atau napi kalebet rahmah. Nanti dengan melihat 5 faktor tadi akan terjawab. Termasuk yang menimpa diri kita, kade Pak. Lega teuing nyaoseun negara mah di urang we. Atau keluarga. Kalau selama ini kita nyari suku tuh cager-cager, suku cager tarang karaos, tarang suku sadak mang loket lepet wae. Tah eta teh siksaan atau rahmah. Nanti akan terjawab 5 poin tadi ya. Nah, kemudian faja'allahu rahmatan lil mu'minin. Faja'allahu rahmatan lil mu'minin, dan kemudian Allah menjadikan wabah tadi menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Tuh. Sampai sini aja Pak bacanya. Kan itu nggak ada alasan bagi kita orang beriman masa panik. Sieun. Oh, ai sieun tuh. Kang Gilang ai sieun panik teh sieun keluar gitu. Istilah teh. Takut sanes bahasa budak nih kan. Sieunan kan? Nusiunan eta mah trauma. Aya tamu ge, aduh punten tong kalabetnya di lawangnya dek naon naik hutang. Oh kade nagih. Parno. Naon Parno teh Bu aja?
Ya? Takut berlebihan. Ternyata bagi orang yang beriman itu Rasulullah sadar faja'allahu rahmatan lil mu'min. Si wabah teh berubah dari siksa jadi rahmat. Ya. Si palai rahmat, palai. Wabah itu jadi rahmat. Makanya saya ulang kembali, tidak ada alasan bagi orang beriman takut dengan wabah. Takut dengan penyakit. Namun orang yang beriman yang bagaimanakah yang akan mendapatkan rahmat kalaupun di tengah-tengah wabah? Falaisa min 'abdin, tiada seorang hamba yaqa'u ta'un yang terpapar oleh penyakit wabah itu wa yamkusu fi baladihi, lantas dia mengambil sikap diam di negaranya, di rumahnya, di tempatnya. Unsang anslong, terkeluar, isoman, isolasi, rumah sibuk unsak insert panas ciri saree gitu, tong sahur, teh rahmat. Tapi fayam kusu fi baladihi, ya, tong unsang anslong, tong unjang anjang, tong angkat-angkatan, berat angkat-angkatan, calik di bumi. Gitu. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, vitamin yang cukup, ibadah yang hebat. Makan cukup, ibadah mah hebat, bukan cukup. Lantas ya'lamu annahu, dia punya keyakinan di hatinya yang mantap bahwa la yushibahu illa ma kataballahu lahu, tidak akan menimpa pada dirinya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Atas. Kalaupun kita ada di sekitaran orang-orang yang terpapar penyakit, ya dirinya lebih yakin kepada Allah ketimbang takut kepada ta'un, kepada wabah. Kalau Allah tidak menetapkan dia akan sakit, nggak akan sakit. Kalau Allah menetapkan dia tetap akan selamat, tragedi apapun yang menimpa dia, Allah pasti akan menyelamatkannya. Nah, bagi yang demikian, ya, ajri syahid, kalaupun dia kemudian mendapatkan musibah sampai wafat, illa kan lahu mislu ajri syahid, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Tah eta rahmat teh. Ya. 2. Orang yang wafat karena taun, karena wabah, itu termasuk mati syahid. Wah, ini rahmat yang luar biasa ini. Rasul naros katpungku teka para sahabat, hadis surah Muslim, ma ta'udduna syahida fikum. Pertanyaannya, siapa yang terhitung syahid menurut anggapan kalian? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, menurut kami yang mendapatkan pahala syahid. Ibu udah terus apa pahala syahid naon sih? Di dunia dia tidak usah dimandikan, jenazahnya tidak usah dikapani, sekedar disolatkan acan, Bu. Langsung kuburkan. Masya Allah. Bahkan bajunya yang belum mendarah tidak usah diganti dengan kain kafan, tong diibakan, bungkusnya langsung deh. Ya. Allah Azza wa Jalla nanti akan membangunkan dia dalam kondisi dia wafat, dan darah yang mengalir itu akan diganti dengan semerbak harumnya kasturi surga. Wanginya bukan main. Di padang mahsyar, tanpa hisab, tanpa mijan, mau ditoel-toel acan, mau ditaruh semua, langsung blur ke surga. Tempat surganya sebelum kiamat, ketika dia menjelang wafat, menjelang sakaratul maut, sudah dikasih tahu oleh Allah. Usilat ya. Usilat 30-31. Apa kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wabshir bil jannati allati kuntum tu'adun. Tuh tempatmu di surga. Palai. Menurut hadis Muslim ini, kita akan mendapatkan itu kalaupun tidak ikut berperang di medan laga. Ya, ini mereka satu. Nah,
Man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun. Orang yang wafat di medan perang itu syahid. Jelas itu ya? Ola inna syuhada ummati idza qalilun. Jikalau yang syahid itu di antara umatku adalah yang wafat di medan perang saja, la qalilun, atau seetik pisan jumlah umatku yang mendapat pahala syahid. Qalu paman hum ya Rasul, sahadai atuh yang akan mendapatkan para syahid. Qala man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun. Yang wafat di jalan Allah adalah syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahidun. Yang wafat di jalan Allah adalah syahid. Wa man mata fi ta'una fahuwa syahid. Yang wafat karena terpapar wabah itu adalah syahid. Tapi syarat tadi, dia beri dan yakin, punya keyakinan yang mantap bahwa tidak akan menimpa dirinya kecuali apa yang Allah tetapkan. Syahidnya orang yang terpapar wabah itu karena keimanannya sebetulnya, bukan karena wabahnya. Jadi tidak selalu orang yang mati karena wabah itu bisa syahid, bukan. Itu iman mah bukan syahid, konyol ya. Betul, kelepasan. Aduh syahid, ya kurang ku corona maut lagi, maut mah ku Allah ke corona ya, gitu. Kalau nggak beriman bukan syahid. Kemudian waman mata fi batni fahuwa syahidun. Orang yang wafat karena penyakit perut, dari batang, bukan ka maut, syahid. Asal dia beriman. Wal ghariqu syahidun, orang yang tenggelam dia pun adalah syahid. Lanjut. Kajian ketiga. Nah ini Pak. Apa penyebab munculnya penyakit taun itu, wabah itu? Ya. Dan musibah-musibah lain kalau Islam. Nah, hadis cukup panjang. Ada 5 poin Pak. Ya. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, baginda Nabi SAW menghadap ke arah kami dan beliau bersabda. Sabda beliau, aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menjumpai 5 perkara ini. Lagi, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah menghadap kepada kami, memberikan nasihat, tapi sebelum beliau bersabda, beliau menyatakan, aku berlindung kepada Allah dari kejadian-kejadian yang akan kami sebutkan supaya kalian tidak menjumpainya. Kenapa? Karena kalau 5 poin ini yang Nabi sebutkan udah ada di tengah-tengah kaum muslimin, kalau kelima poin ini udah ada dijumpai di tengah kaum muslimin, maka disitulah azab akan turun, wabah akan merebah di mana-mana, kebinasan, kekacauan umat akan terjadi di mana-mana. Gempa, longsor, tsunami dan sebagainya. Apakah itu? Yang pertama adalah lam tadhara al-fahishatu fi qaumin qatu hatta yu'linu biha illa fasya fi mutahun ila akhiri. Tidaklah nampak perzinahan di satu kaum sehingga dilakukan secara terang-terangan. Ya, fi qaumin qatu hatta yu'linu. Perjanjian itu dilakukan secara terang-terangan. Masya Allah, si ayunanya. Jadi sudah menjadi bukan hal yang tabu lagi gitu. Istilah dikawinkan ku hansip itu sudah ayah ini mah. Sudah ayah. Ya, kan dianggap hal yang lumrah, hal yang biasa. Ya. Kecuali maka akan turun taun, wabah dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya. Allati lam takun madad fi aslafihim alladzina madau. Kalau perzinahan sudah marak di mana-mana, hubungan seksualitas yang diharamkan sudah terjadi tanpa batas, maka Allah akan menurunkan satu penyakit wabah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, jangan salahkan Allah Pak ketika muncul berbagai macam jenis penyakit anu araneh teh nih Pak. Dokter mengatakan tidak ada obatnya karena perzinahan.
Itu sebabnya di Al-Isra Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan berzina. Bukan saja melakukannya, mendekati saja hal yang kayaknya dapat mengarah ke situ, luar biasa dilarangnya. Yang kedua, walam yankusu al-mikala wal mizan. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Para pedagang nih. Kalau banyak para pedagang yang sudah mengurangi timbangan, mengurangi takaran, kan Pak, tadi Pak. Emang dan nipu Pak. Yang untungnya enteng masih gampangnya. Dulu zaman di letaran kene Pak, dua letaran teh hiji diganjel, hiji ditakol dekok keluar. Tah nu ditakol dekok keluar teh jang meuli. Jang malanya. Ini apa? Oh diganjel ku papan, na kudus eta jang jual. 2 kali batina. Hiji bati timbangan, 2 batina harga. Tek itu mah gejlik di mana gejlik tah. Pas bae dibikin karesekna nyangkot itu Kang. Kemalaweung nyalak artos si ibu tah. Kresek antos 1 kilo langkung teh digejlikin ka handap. Gejlik. Siapa nih dia? Masya Allah. Ya kita diajari oleh YouTube ya. Banyak tuh pelaku-pelaku yang gitu. Hati-hati. Walam yankusu al-mikala wal mizana. Tidaklah mereka para pedagang, pelaku-pelaku pasar sudah banyak melakukan mengurangi takaran dan timbangan illa kecuali ukhidu bisinin akan ditimpa paceklik, kemarau panjang, wasyiddatil baunati wajuril sultanil alaihim, plus susahnya penghidupan dan kezoliman penguasa atas mereka. Eta gedingnya penyebabna teh. Dipidauh Nabi Pak kade Pak. Nah, cenah asa teu nyambung cenah. Ya, pedagang yang tidak jujur itu, para petani yang banyak culas dan sebagainya, para pengusaha yang banyak ngabohong, para pejabat yang banyak ngibul kabatur, dampaknya kemana-mana. Bisa lihat, saya ke Taif Pak. Ada ini jemaah yang ikut ke Taif waktu itu? Nggak ada. Apalagi. Di Taif Pak, Masya Allah. Jalannya juga ke Garut tuh. Bulak kelok. Tirisnya juga di Pak Usdan tuh. Pangalengan. Persepsi saya sebelum ke Taif, wah siga Pangalengan, siga ngemplok hejo, pegunungan, atau siga Lembang. Enggak, gurun pasir. Jadi tanah-tanah yang seperti itu encel-enceloan Bu. Nah, bahasa Indonesia encel-enceloan. Encel-enceloan. Di sini bagus, pasir lagi, bagus lagi, batu lagi, begitu Pak. Tanaman yang ditanam di situ, anggur dan sebagainya, Masya Allah, saya baru melihat ya, di beberapa tempat cuma di situ lebih banyak buahnya daripada daunnya. Tanahnya sedikit Pak, produknya hasil panen berlimpah berkali-kali lipat. Daunnya cuma berapa biji, wah unggul. Duh, mulai ciwide payu mana? Itu orang kan daun unggul, buahnya 2 siki di handap tuh. Wah, dele teng di alam. Ya. Jadi dengan penghasilan dari Taif saja bisa menutupi kebutuhan Makkah dan Madinah. Kalau musim panen Pak, ini biasanya itu, lupa lagi bulannya itu. Kalau musim panen, para petani dari Taif itu datang ke Mekah, datang ke Madinah, pakai mobil bak. 1 box isinya 5 kilo anggur hijau, manis. Cuma 10 real, 5 kilo anggur. Meyakin mah 5 real Pak. Kenapa? Berlimpah. Tapi itu hukum ekonomi. Kalau produknya banyak, harga pasti turun. Kalau produknya kurang, harga pasti. Padahal dilihat dari luas pertaniannya cuma seancele gitu. Tapi Masya Allah, keberkahannya bisa mencukupi. Kenapa ini? Karena para pedagang di sana, Masya Allah,
mereka jujur, tidak ada penipuan. Sebaliknya kalaupun sebuah negara maju, misalnya ketika pelaku pasar, pelaku pedagang yang walam yankusu al-mikala wal mizan, sudah banyak yang berani mengurangi takaran, mengurangi timbangan, memanipulasi harga, angka dan sebagainya. Tunggu tengah mainnya. Illa akhidhu bisinin, akan terjadi musim pacaklik yang panjang. Yang kedua, syiddatil mauna, akan susahnya kehidupan, wajuril sultani alaihim, dan akan muncul penguasa-penguasa yang zalim. Ya, otomatis kan kalau ekonomi morat-marit pasti orang akan berebut mencari keuntungan. Ketika tidak menemukan yang halal, ya mereka mencari cara bagaimanapun cara yang penting aku untung. Dua. Yang ketiga, awas. Penyebab musibah wabah itu adalah walam yamna'u zakata amwalihim. Tidaklah mereka menahan zakat-zakat mereka. Wala yamna'u zakata amwalihim. Yang tani tidak mengeluarkan zakat pertaniannya. Yang beli perhiasan pokok kan zakat, nah yang beli emas kabuli 10 juta. Yang zakat teu aya sepen. Kan aneh. Para pedagang lupa dengan zakat malnya. Alladzi nu'idil bai, dari modalnya 2,5%. Nah, kalau umat Islam sudah begitu, apa yang akan terjadi? Illa muni'u, akan ditahan oleh Allah Azza wa Jalla al-qatra minas sama, hujan dari langit. Paceklik. Jadi kalau sekarang banyak petani yang merintih merengek, aduh tuh hujan wae, introspeksi diri, sok Jakarta. Ini kalau ada orang Sukabumi yang dengan saya bisa masuk, saya kasih tahu, saya lupa lagi nama kampungnya. Kita ngaji bersama Pak Juje dengan koordinator di satu tempat, Pak Camatnya Biantara kasih sambutan. Beliau merasa kagum dan takjub, satu kampung di kecamatan itu asalnya kampung tertinggal. Kemudian setelah dijabat oleh seorang kepala desa, pilihan masyarakat, beliau sarjana dari UIN, kemudian program pertama adalah sholat berjamaah. Hebat. Karena ada masjid desa, 5 waktu beliau adzan, beliau iqomah, beliau jadi imam. Jemaahnya adalah pengurus desa, yang tadinya masjid itu kosong melompong. Karena pimpinannya jadi imam, jadi khotib Jumat, maka otomatis RT-nya, RW-nya, KU dan sebagainya, tungtungna eta masjid subuhan seperti di Turki. Program kedua adalah kenceleng perelek. Tiap masak, ibu-ibu 2 sendok asupkan karena awi teh bu, awi panjang, gak usah awi di bolongan perelek. Kemudian di apa bu? Bumbu. Nah, itu. Dalam waktu 2 tahun apa yang terjadi? Pertanian di kampung itu 2 kali lipat kampung yang lain. Punya ambulan 2. Jalan bagus dan bisa mensubsidi kampung yang lain. Pasti pada sebenarnya ngaduikeun ceramah eta deh. Masya Allah. Jadi ternyata yang namanya keberkahan hidup itu, Pak, bukan hanya tergantung kepada kepandaian seorang ekonom mengatur siasat perekonomian perdagangan. Hati-hati, ada faktor X, ada satu faktor di luar logika manusia, itu disebut dengan barokah. Keberkahan satu kampung ditentukan sejauh mana ketaatan, ketundukan penduduk kampung itu. Mas kuda tadi atulah jauh-jauh ting calik teh. Al-A'raf 96. Buka bu, Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar walakin kazzabu akhaznahum bima kanu yaksibun. Itu ayatnya. Terus lagi Nuh surah 70 ayat 10, 11, 12 baca aja oleh Bapak Ibu ya. Nah, sebaliknya kalau kondisi masyarakat sebaliknya walam yamna'u zakata amwalihim, jikalau mereka sebaliknya bahkan menahan zakat-zakat mereka, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau infak sedekah, tidak mau wakaf,
Estuning pedit merge hese, cap jahe, buntut, kasiran, kedeklit, keket mengkene, illa kecuali satu, muni'u al-qatru minas sama, Allah akan menahan turunnya hujan dari langit. Oh, lamun tetung hujan kumaha? Lamun hujan turun kumaha? Kemarau panjang. Kalau kemarau panjang kumaha? Binatang pada mati, tanaman tidak akan jadi, manusia hese. Si komeran dikumpul-kumpul, ya Allah, siapa lihat di TV itu, terahman itu. Ya, terpaksa tadi saya tuh. Ibu pernah mengalami begitu? Ya terpaksa kan? Allahu Akbar. Nah, walaula al-bahaimu lam yumtaru. Kalaulah Allah tidak melihat bahwa di bumi itu ada binatang ternak yang harus hidup, yang harus makan, yang harus minum, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Artinya, kalaupun Allah bukan menurunkan hujan, lain jang manusia. Yang Masya Allah. Ambil hikmah untuk kita. Jadi dari sekarang Bu, jadikan prinsip hidup nih. Jadikan prinsip hidup. Kalau ingin berkah hidup ini, ya Bu, usaha jalankan. Ikhtiar yang sudah ada, laksanakan. Selebihnya 99,9% taat kepada Allah. Titik. Yakin tuh, yakin tuh. Di PT Inti kemarin saya sampaikan pada para jemaah BKSW itu. Ada yang hadir kemarin? At-Tolak ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ada anugerah yang akan diberikan bagi orang yang taat pada Allah. Isok naon. Tuh nyangko ayat cenah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hiji. Siapa yang takwa kepada Allah, arti dia taat kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Baik kesulitan di dunia maupun kesulitan bagi orang yang takwa mah Bu, tidak ada istilah temangi jalan Bu. Ayo jalan. Kenapa? Jaminan dari Allah. Yakin Pak? Di saat ibu-ibu punya masalah, sulit, rumit, banyak yang datang konsultasi kepada Ustaz, kia, rumit masalah nate. Putu panyawata aneh gitu. Ya. Ustaz kedah naon di awas gitu ya, pasti pertanyaan gitu. Naon di awas doa naon Saya sing jawab, Bu, menurut At-Tolak tadi 2, 3 dan 4 itu disebabkan karena kita kurang dekat dengan Allah. Kalau udah dekat dengan Allah, ya Allah makhraja. Sok tingkatkan Bu. Yang standar 17 rakaat plus rawatib 10 plus tahajud, salat. Bab saumna sok sering Senin, Kamis, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ya sudah kita bolehna one day, one June. Infaknya tiap hari bos berinfak, berapapun jumlahnya. Laksanakan terus. Ini ikhtiar kemana Ibu? Ke dokter, lanjutkan ikhtiarnya. Ya. Nah, terus apa? Berdoa pada Allah. Doa hamba-hamba Allah yang sudah taqarrub ila Allah seperti tadi, jaminannya Al-Baqarah 186. Ujibud da'watad da'i idza diijabah. Jadi ternyata bagi kita, hamba-hamba yang beriman, alhamdulillah Bu, kita punya solusi dari segala macam kesulitan. Bukan, solusi dari segala macam kesulitan. Bukan hanya kesulitan dunia, juga nanti kesulitan jadilah orang yang bertakwa. Titik segitu. 2. Irzuqhu min haitsu la yahtasib. Tolak ayat 3. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini saya sering ulang-ulang, biasalah. Tong bosannya mereka hartos. Tak biasa ngaji jilot menghece apal gancang. Bu, yang namanya rezeki itu kan macam-macam ya. Intinya semua rezeki sumbernya dari Allah. Ada rezeki hasil usaha, ada rezeki hasil kerja dan sebagainya. Usaha makan, terus biasa kegambar Bu.
Kadang tersalamina nu dagang untung kan, kadang rugi. Bahkan ruginya 10 kali, untungan sekali, kayak nugulung tikar malah dagang mah. Damel ge sami, kadang-kadang nampi gaji ditutup lobang gali uha. Ieu mah rezeki yang di luar itu semua. Warjuku min haitsu la yahtasib. Rezeki yang akan Allah datangkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tong nyontokeun batu urang we, contoh perjuangan orang ayeuna 15 Januari kan dapatkan batu pertama. Ada kaping separa. 12 Februari, terus badinten. Dan sebulan 15 ke 12 can sebulan 27 hari. Sudah terpenuhi, tadi Ustaz lihat di radio ngumumkan 49 meter. Kalkulator. Sok pangalikeun. 49 kali 1 meternya 6.350.000. Tuh, heseun ngitung lagi. Bulatkeun we 300 juta. Dalam waktu 1 bulan gitu ya. Masya Allah, sabar saditen dah. Luar biasa. Ya, harus bini mah Pak. Harus bini mah. Anggaran kita kan 394 meter. Ya, 6B 28 dinten, parantos 48 meter. Ditambih 6 lebet deh. Insya Allah, Senin diumumkan terus 50 meter. Masya Allah. Warjuku min haitsu tahan gitu. Ini contoh kecil nih. Wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Allah itu zat yang maha luas. Termasuk maha luas kekayaannya tak terhingga. Alim, Allah zat yang. Asa tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ke atas itu yang nggak usah ke atas deh. Masalah apapun, ekonomi, budak bandel wae, murad marit wae, penyakit, tong seemutan, tingkatkan ketakwaan. Kada dibahasnya, kumaha cara ningkatkan ketakwaan terus apa sadaya lagi, tinggal ngalaksanakeun. Kamari Pak, saat nggak usah kebon hui di, betul, itu harus bini makan boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sering-sering menyebut-nyebut nikmat yang Allah berikan. Duha ayat terakhir. Wibados teh gaduh planning Pak. Nah, nama nyambung. Planning ieu kudu harus didugikeun pekan lalu nggak akan nyambung. Tong bujeng batu-batu sakasur ge, wah si bapak mau kemana wae gitu. Aminan. Ke depan DM itu akan membatalkan umroh. Sekarang kan setahun 4 kali. Nanti mah bukan seperti sebulan 4 kali. Tuh nya Allahok, cana naon salohok. Siga batu kasur, si kinuna budak. Wah, di mana tuh gitu Mun setahun 7 bulan, 7 kali 4, 28 kali DM memberangkatkan jemaah umroh. Kita asih istikharah, asih ngadoanya kes kita, tak usah ngarios. Yes, Allahu makanya. Konsep udah teh, ya. Ini, ngausin keluarga lah. Ibu, nah, nih, saya konsep. Berarti kita harus punya tim marketing. Kan sesuai ikhtiar. Kalau kita punya targetnya jauh apa, sebesar apa, ikhtiarnya harus lebih maksimal. Tim marketingnya, bukan orang lain, pribadi keliling. Tiap hari kita akan keliling daerah, Bu, ke Banjaran, ke mana. Ya, Jabar aja Pak. Jabar aja nanti kelilingnya. Nah, pribadi coret-coret Bu, coret-coret. Sehingga tim marketing teh harus punya alat. Nah, bukan nukia. Tuh. Ya Bu?
Itu mobil kapungkur pu tahun 2006 ya. Yang kenteng kapungkur. Ya Allah ya Rabbana, sumpingkeun si dukun ka abdi ya. Itu. Kenaon Pak Ustad, sore teh hayang megan beuti ya. Badai mios ka Kebon Hui. Ustad sakedak sawa ka dia. Dia nyangakeun kunci mobil. Ya, percis kieu deui hideung. Masya Allah. Warjuku min haitsu la yahtasib. Di seluruh mobil ini ada, saya udah membuat konsep ini seminggu yang lalu. Beres brandingnya, mobilnya sumping tuh di mana po? Yakin? Insya Allah perjuangan apapun yang kita lakukan hari ini semua akan ringan, akan hampang. Asa tadi wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Istilah lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nas. Kalau nasta'innya ingin hebat, ya na'budunya harus hebat. Nasta'in itu tergantung pada na'budu. Gawe heula namanya nyungkeun gaji. Gawe henteu, damel henteu, usaha henteu yang menang gaji diteke. Tunjukkan lu ketaatan kepada Allah yang maksimal, Bu. Kong lu bakal hayang we. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Ieu mah ngadares datos dibahas. Al-Baqarah 186. Ya, tos. Yang keempat, walam yang kudu ahdallahi wa ahda rasulihi, tidaklah mereka manusia melanggar perjanjian mereka dengan Allah, perjanjian mereka dengan Rasul. Apa perjanjian kita kepada Allah? Tauhid, dalam rahim. Menuju sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang jika Allah. Ternyata mereka melanggarnya illa kecuali sallallahu alaihi aduwan min gharihim fa'akhadu ba'da ma fi aidihim. Maka Allah azza wa jalla akan menjadikan musuh-musuh mereka dari kalangan selain mereka, yakni orang kafir, berkuasa atas mereka, lalu musuh tersebut mengambil sebagian apa yang mereka miliki. Terakhir, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Dan selama mereka pemimpin mereka tidak lagi berhukum dengan kitabullah, yakni Al-Quran, dan mengambil yang terbaik dari apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yakni syariat Islam, melainkan Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. Saya punya. Terus, apa yang mesti kita lakukan? Kesimpulan. Nih, bagaimana solusinya? Nah, merujuk pada ayat ini, Quran Surah Rum ayat 41. Satu, istighfar dan taubatan nasuha. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, berbuat zolim, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapati Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak istighfar. Kalau ingin ada perubahan, jaminannya lagi. Al-Anfal 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketika Rasul tidak ada, maka Allah tidak akan mengadab mereka ketika mereka sedang beristighfar. Ya, susah, kabing, naon baik, tos, tong seul nyarios, tong seul nyungkeun dikih, nyungkeun doa istighfar sing seueur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Apal kan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Apal? Tos. Lewat. Jauhi makanan minuman yang haram. Ya. 2.
Yang ketiga, berwudulah dengan sempurna. Bila nyambung kan dia? Punten. Dua aja, dua tadi ya. 1 istighfar, 2 jauhi makanan minuman yang. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Alhamdulillah, hapunten tadi terus dialognya. Atas tong dialog lah. Dekapnya 10 menit persiapan duhur. Wakaf Bu, di ayeuna. Alhamdulillah. Ini nanti Bu. Nah, lihat di layar Bu. Mana ini? Nah, ada. Ada Bu? Berapa Bu? 1.542.000 rupiah. Ini di amplop. Kemudian juga ada yang ke kantor, non ya. Ini disiapkan di Pak Hidi yang Ustad ya. Haji Nasrullah. Nun. Ya, kami aturkan terima kasih. Jazakumullah khairan masyaallah. Jangan bosan untuk terus berjuang memperjuangkan agama Allah. Pulang dari sini ingat pesan saya tadi dalam Al-Quran, tingkatkan terus ketakwaan kita. Jangan kendor beribadah, jangan kendor berimpak dan bersedekah. Hanya dengan cara begitu, yaj'allahu makhraja, Allah akan berikan solusi di segala macam kesulitan yang kita hadapi. Terima kasih pada semuanya, maafkan segala kesalahan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu para jemaah juga pendengar dan juga pemirsa radio dan juga TV DM streaming dimanapun Anda berada. Demikian Bapak Ibu kebersamaan kita di kesempatan pagi sampai dengan menjelang siang hari ini dalam kajian Jito yang diadakan langsung di Gedung Dakwah Darul Mutakin. Terima kasih untuk kebersamaannya, mudah-mudahan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga untuk seluruh kerabat kerja sudah bertugas, dan saya Gilang Satriadi yang memandu acara juga undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.